السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هيئ أكبارنا وجوارنا والصلاة والدعاء وكلنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. نسألك اللهم علما نافعا وعلما يرزقنا الفهم النبيين وحفظ المرسلين إنها ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة الحبيب المصطفى ورسول المنتقى والشمس المحمد سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواحنا وآله وأزواجه وإخوانه الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والصالحين وما حضر جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين والمقربين إلى حضرة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا واصطفانا وأحبابنا وأخواتنا الأنبياء ولمن تبعهم علينا وعلى نبينا صلى الله على أمين صالحة، وخصوصا من حضرة الشيخ بدر عليه القدر العسكري رحمه الله تعالى، ومن حضرة الشيخ محمد الجواد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Qala dawuh bersabda sawan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahum Allah bi thalathi baliyat. Sayati bakal teko zamanun apa zaman ala ummati ing atas umatku yafirruna podo melayu menjauh sapa umat minal ulama saking pira-pira ulama itu kalimat yang sudah jamak ditambah pira-pira ulama, karena memang ulama itu jamak dalam bahasa Arab, tapi kemudian di bahasa Indonesia ulama itu menjadi bahasa Indonesia yang itu bisa berlaku untuk satu orang. Jadi satu orang pun di Indonesia itu disebut ulama. Itu adalah ulama. Ulama itu jamak dari kalimat alim. Yafiruna pada melayu minal ulama saking pira-pira ulama wal fuqaha ilan pira-pira ahli fikih wal fuqaha ilan pira-pira ahli fikih fayabtaliya mongko bakale nyoba hum ing ummati sapa Allah Gusti Allah bi salati baniyatin kelawan telu pirang-pirang cobaan utawa ujian. Ulaha utawi sepisane baliyah, ulaha yang pertama yarfa'u bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah al barakata ing keberkahan min kasbihim saking agawene umat, min kasbihim dari pekerjaannya umat. Artinya pekerjaan ini dari penghidupan mereka, ya, dari penghidupan, dari mata pencaharian penghidupan. Wasaniyatu lan utawi kang nomor loro, wasaniyatu lan utawi kang nomor loro iku yusallitu bakale nguwasakno, utawa dadekno penguwasa sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mahur sapa Allah alaihim ing atase ummati sultanan ing penguwasa waliman
bakale metu sapa ummati. Yakhrujuna bakale metu sapa ummati minad dunya saking dunya, minad dunya saking dunya bi ghairi imanin kelawan tanpa iman. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi, sabdanya Kanjeng Nabi terkait dengan makalah sebelumnya, ya, makalah sebelumnya yang itu juga berupa sabdanya Kanjeng Nabi juga, dawuhnya Kanjeng Nabi, agar kita ini senantiasa menjadi orang yang tidak meninggalkan ulama, senantiasa mengikuti ulama, senantiasa mengikuti majelisnya ulama, mendengarkan bahasa kita mungkin fatwa, dawuh-dawuhnya ulama. Maka kemudian Rasulullah di sini mengingatkan kepada kita. Rasulullah bersabda, akan datang kepada umatku ini satu masa di mana mereka akan berlari dari ulama. Mereka rame-rame meninggalkan ulama. Mereka sudah tidak mau lagi mengikuti ulama, tidak mau lagi mendengarkan fatwa-fatwa atau dawuhnya para ulama. Kita tidak tahu persis kapan kemudian itu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini terjadi. Apakah kemudian sekarang ini sudah terjadi atau belum? Moga-moga belum. Hah? Sampun? Hah? Loh, masuk sampun? Medeni ini sampun. Betul-betul akhir zaman. Yang moga-moga belum lah. Dalam masa kita ini sudah menjauh dari ulama, kita ini masih senang ngaji, gitu, masih senang mendengarkan orang memberikan petua. Petua itu kan dari kalimat Arab fatwa, ya. Jadi petua biasanya mendengarkan fatwa, mendengarkan nasihat-nasihat, mau'idhah dari para ulama. Ya setidaknya yang ada di masjid. Tapi dalam sok-sokannya ya akhir sing kosong timbangannya kosong. Ya berarti akhir sing menjauh. Ya Allah ya. Jadi akan datang satu masa yang ya situasinya kan begitu. Orang berlari, orang meninggalkan ulama. Ya ini juga kemudian menjadi menjadi peringatan juga pada semuanya. Ini orangnya yang menjauh dari ulama, umatnya yang menjauh dari ulama, atau ulamanya yang memang wis wayah didoi, wis ulamanya yang memang sudah sepantasnya untuk ditinggalkan, ya kan gitu. Jadi ini pertanyaannya kan begitu. Ketika ulamanya bukan, ya ini dalam arti yang ulama dalam arti yang sebenarnya kan ini maksudnya Kanjeng Nabi tentu ulama dalam arti yang sebenarnya ya. Ulama dalam arti yang sebenarnya itu seperti apa ya? Yang kemarin kita
dan orang-orang yang kemudian juga mampu untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, ini kan apa? Berat cari ulama yang seperti ini apa? Jadi ulama-ulama yang memang keilmuannya itu, ilmunya itu, pengetahuannya itu menjadikan mereka betul-betul punya rasa khasyah kepada Allah, punya rasa takut, yang takutnya itu takut ingin mendekat, bukan takut ngaco. Takut kepada Allah itu takut tapi ingin mendekat, tidak sama dengan kita takut nang macan. Kita takut nang macan kan tidak mungkin semakin mendekat kan kita berlari. Takut nang pulau kan kita lari. Tapi takut kepada Gusti Allah ini, itu kemudian kita semakin menjauh dari Allah. Justru takut kita kepada Allah itu takut yang menjadikan kita dekat, ingin senantiasa mendekat. Takut jangan-jangan kemudian amal-amal saya itu tidak diterima oleh Allah. Takut jangan-jangan ibadah saya ini ya Allah isinya hanya riya. Takut jangan-jangan kemudian amal-amal saya yang lain itu tidak ikhlas kepada Allah. Takut jangan-jangan doa saya ini tidak diijabah oleh Allah. Jadi takut yang menjadikan kita semakin berharap, takut yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, itu maksudnya. Takut bahwa kita ini ya Allah subhanahu, jangan-jangan kemudian Allah menimpakan bala kepada kita karena maksiat-maksiat kita, karena dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Ya. Jadi ulama-ulama begini ini yang ulama yang sesungguhnya, ulama yang ilmunya, pengetahuannya menjadikan mereka semakin khasyah, semakin punya rasa takut, semakin dekat kepada Allah, bahkan kemudian sampai pada titik di mana mereka ini ma'rifatullah, betul-betul ma'rifah kepada Allah. Ya, kan ulama-ulama yang nggak jelas, ulama nggak jelas bagaimana. Ya Allah subhanallah. Karena justru ulama itu ada yang menakutkan, dan kalau yang menakutkan yang model begini harus dihindari, harus ditinggalkan. Subhanallah. Kanjeng Nabi itu pernah dawuhnya, ada dawuhnya Kanjeng Nabi, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Gampangannya begini, Kanjeng Nabi bilang, ada sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian, yang itu ketakutan saya itu mengalahkan saya takut kepada Dajjal. Bukan Dajjal yang aku takutkan, yang aku khawatirkan nanti akan menggelincirkan atau menguasai kalian, tapi ada yang lain yang lebih aku takutkan daripada Dajjal itu, dan itu akan jangan-jangan itu akan menimpa kalian. Kemudian ada yang bertanya, "Qila ya Rasulullah, ya Rasulullah, napa niku?" Kanjeng Nabi menjawab, ulama usuk. Ulama usuk, ulama bahasanya Kanjeng Nabi, ulama usuk, ulama sing elek. Ulama elek, ulama apa aja, ulama elek. Masih ingat kan guyonan saya yang pernah kita sampaikan? Kalau kita ini sebagai orang Jawa itu kan mengenal ulama biasanya dengan sebutan kiai. Maka
kiai kos ya kiai sing akeh kos-kosan. Ya. Pondoknya kayak kos-kosan. Bayare larang kira-kira enggak. Misalnya waktu diarani enggak. Kiai kos ya. Kiai kos. Kiai ya tergantung ongkos. Ya tergantung ongkos. Ya. Apalagi zaman sekarang ada kiai publik, ada kiai struktural, ada kiai kultural, macam-macam. Kiai struktural itu ya kiai sing jeneng-jenenge biasanya kodakane terus ana judule ketua umum, panel ketua, anggota. Itu kan kiai struktural itu. Nah, ulama struktural, kiai struktural. Anak kiai yang apa? Kiai viral. Oh, kiai viral banget. Ya, macam-macam. Jadi ulama-ulama yang ditakutkan oleh Rasulullah. Jadi ulama, judulnya itu ulama tapi menakutkan. Ulama maksud gimana ya? Karena ulama-ulama yang apa ini? Ya ulama-ulama yang barangkali dibahasakan orientasinya barangkali orientasi dunia, barangkali begitu saja. Ulama dunia. Jadi kalau meminjam istilah yang lain, kalau tidak salah Imam Al-Ghazali itu disampaikan menyebut dengan istilah ulama usul itu ada juga ulama dunia wa ulama akhir. Ada ulama dunia, ada ulama akhir. Ya. Ulama, judulnya ulama, tapi senengannya makelaran politik gitu. Ya, judulnya ya ulama. Ulama-ulama yang akhirat ini memang sulit. Ulama sekarang itu kan yang dikasih judul ulama-ulama itu kan Masya Allah. Yang kita tahu itu kan ya di dunia sosial itu, medsos itu. Ya bukan berarti tidak ada, tetap ada, pasti ada. Kalau nggak ada ya bahaya, nggak ada ya kiamat. Tetap ada ulama-ulama yang ulama akhir atau ulama yang baik-baik, yang betul-betul khusyuk kepada Allah. Tetap ada. Ulama-ulama yang tidak begitu tidak lekat dengan dunia akhwat, dunia dan wahafiyah, dunia dan apa yang ada di dunia. Banyak kita ini panjenengan pengen jaluk donga nang kiai-kiai, mending panjenengan jaluk donga nang kiai-kiai sing kira-kira tak tahu di YouTube kayak ini loh. Ini anak YouTube itu. Terus gak tahu mau ke YouTube nih, akan boleh orang kiai-kiai gak tahu mau ke YouTube, gak tahu mau ke TV, baru ada. Saya jadi ingat kapan hari itu pidatonya ADM luar biasa. Ketika beliau memberikan sambutan pada acara MTQ provinsi Jawa Barat, ya menyebut
tentang orang-orang ikhlas dan lain sebagainya. Intinya bagaimana kita ini pentingnya membaca Al-Quran ini dengan ikhlas, bukan sekedar mencari kemenangan, karena itu musabaqah kan mencari kemenangan, bukan sekedar membaca dengan bagus-bagusan, tapi cari yang ikhlas menghadap. Tiba-tiba dia membandingkan antara Imam Masjidil Haram dengan kira-kira Imam Langgar Doyong sing ndi ngono iki Mas. Itu gak Masjid Ar-Rayyan, tapi kan Masjid Ar-Rayyan. Sing kira-kira karena sing memperhatikan belas itu. Dia menyebut jangan-jangan yang di pinggir-pinggir itu jauh lebih ikhlas daripada yang di Masjidil Haram. Ya bisa jadi walau alam itu tidak tahu. Subhanallah. Ya mereka ada, mereka menjadi imam tanpa berpikir bahwa mereka itu akan mendapat seleri atau mendapat imbalan. Subhanallah. Angel. Ya tetap ada. Cepatnya. Ya. Masih berapa menit? Berapa menit? Berapa menit lagi Mas? 10 menit. Ya. Insya Allah kita masih menjadi orang-orang yang senang dengan ulama. Kita masih menjadi orang-orang yang mencintai ulama. Kiai-kiai pesantren sih nggak pernah berpikir tentang urusan-urusan nenek begitu terlalu. Kadang-kadang ada loh kiai pesantren itu ngancam santri ini ya kawam karena gak milih iku wes gak tak anggap santri iku wes ngono ya ngono sing kadang-kadang ya jago pilihan bupati, jago pilihan gubernur karena gak milih iku wes terus aja menurut ini Allah Akbar. Ya yang model ngono-ngono ya kira-kira ya mesti tinggal lain yang model kayak ngono-ngono. Cari yang betul-betul ulama yang beliau memang alim, ilmu syariatnya bagus dan takut khasyatnya kepada Allah itu juga luar biasa. Wirai, tahu wirai ya Bu? Zuhud. Zuhud, jadi orang yang warok betul, pribadinya itu yang warok betul, menjaga diri dari bukan hanya yang haram, yang syubhat saja tidak mau, saya nggak jelas saja tidak mau. Lah kita ini belum kabeh. Iki apa iki? Anu ini kalau sing langsung jenengan tanda tangan imam. Wes tanda tangannya ae. Jelas. Ngono kabeh. Sing jenenge ana kotakane ya. Undangan rapat. Rapate gak kok kadung di anda. Benar Mbak. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Mana tadi? Ya, kalau orang sudah menghindar dari ulama-ulama yang baik-baik, yang ma'rifat kepada Allah, itu bahaya. Kenapa ya? Karena mereka ini ulama yang begini ini yang warasatul
Nah biasanya yang keramat-keramat itu ya kata keramat. Orang yang keramat nggak keramut, orang yang keramut tapi nggak keramat. Sing ketok fotonya agak-agak keramut tapi nggak boleh keramat. Sing keramut keramat itu ya angin. Ya keramut ya keramat itu angin. Mulai biasanya yang keramut itu seringkali terkontaminasi. Ya. Banyak petani yang umumnya misalnya terdaliyah. Kalau sudah lari dari ulama-ulama yang model seperti itu, hati-hati. Allah akan menurunkan bencana. Allah akan menurunkan ujian. Di antara ujiannya itu disebut oleh Rasulullah 3 bencana ini. Bencana yang pertama apa? La yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Umat-umat yang meninggalkan ulama yang seperti itu, ulama-ulama yang baik-baik itu, ulama-ulama akhirat itu, yang mereka disebut sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi. Allah akan berikan cobaan kepada mereka berupa keberkahan itu dicabut oleh Allah dari kehidupannya. Urip enggak barokah, rezeki itu enggak barokah. Jadi bahasanya Rasulullah begitu, yarfa'ullahu barakata min kasbihi. Penggawean apa namanya, pekerjaan yang menghasilkan ekonomi atau harta bendanya itu tidak ada keberkahannya, tidak ada keberkahan, nggak barokah bahasanya kita, tidak barokah. Nggak barokah itu yang macam-macam, kalau umurnya yang macam-macam. Pokoknya barokah itu gampangannya gini aja lah. Kalau kemudian sesuatu itu menjadikan kita semakin baik, kalau sesuatu itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, sesuatu itu menjadikan kita semakin nikmat dengan Allah, itu aja tandanya barokah. Itu tandanya barokah. Karena makanya seringkali orang itu menyebut barokah itu sebagai az-ziyadah fil khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi kalau ada harta yang barokah, ya harta itu kemudian menjadikan kita lebih baik, keluarga menjadi lebih baik, apa namanya, ya hidup kita akan menjadi lebih baik. Dan ukuran baik itu, ya tentu baik itu kalau menurut saya, baik itu kita semakin dekat dengan Allah, itu aja. Hati tenang. Nah kita sebagai orang yang beriman, kita tidak ada yang lebih menenangkan bagi kita selain kita dekat dengan Allah. Bukan barokah itu kemudian kita senang, kita tenang karena kita punya banyak materi. Bukan itu. Tapi barokah itu bagaimana kemudian hati itu ada ketenangan, ada kenyamanan karena merasa dekat dengan Allah, karena ada kedekatan dengan Allah, senantiasa ingat Allah, itu barokah. Umur barokah, umur yang menjadikan orang itu semakin baik. Mungkin umurnya pendek, tapi kualitas kebaikannya luar biasa. Harta barokah, mungkin hartanya tidak banyak, tapi menenangkan. Bukan banyak, tapi justru bikin nggak tenang. Duitnya akeh, tapi malam Jumat bingung. Mulai Jumat itu dijemput KPK. Misalkan, karena biasanya panggilnya Jumat KPK itu. Gitu. Ya kan. Duitnya banyak tapi ya tenang itu gimana? Tidur sampai apa namanya, kasurnya di bawahnya semuanya itu nggak bakalan tenang.
keberkahannya dicabut oleh Allah. Habis teman. Ya pun lanjut pertemuannya akan Semoga mudah-mudahan menjadi lingkungan yang berkah. Mudah-mudahan kita ini senantiasa dijaga oleh Allah.